Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marlina Daeng. Saya dari Prodikan Pendidikan Ekonomi B. Saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari sebagai tugas UAS mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu Bapak Karyadi. Nah, di sini pembahasannya itu ada ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan, investasi sumber daya dalam pendidikan, peran sumber daya manusia dalam pembangunan, model sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, problem sumber daya manusia secara makro, kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi, pengembangan dan pemberdayaan, pembentukan modal sumber daya, ketenaga kerjaan, dan masalah serta kebijaksanaan ketenaga kerjaan. Nah, ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia ekonomi atau SDM. Yang pertama ada ilmu ekonomi yang ditetapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Yang kedua, cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip pemanfaatan atau pengarahan atau pemberdayaan tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya manusia memiliki dua aspek. Yang pertama ada aspek kuantitatif, yaitu arti jumlah penduduk yang mampu bekerja. Yang kedua, aspek kualitatif, artinya jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Dalam pengertian tersebut, maka ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana pemanfaatan sumber daya sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia. Sebagaimana halnya dalam ilmu ekonomi, pada umumnya maka ekonomi sumber daya manusia membicarakan satu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Yang ketiga, pasar kerja. Yang keempat, masalah-masalah yang timbul dalam aspek-aspek. Yang kelima, alternatif kebijakan yang perlu diambil. Selanjutnya ada peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Yang keenam, mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Yang kedelapan, sumber daya manusia sebagai produsen. Dan yang terakhir, sumber daya manusia sebagai konsumen. Nah, selanjutnya faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Definisi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang berkaitan dengan produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang dagangan di setiap tingkat masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang dan menghasilkan kekayaan untuk memuaskan keinginan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ini merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi negara karena hal tersebut menambah nilai produk domestik bruto. Selanjutnya, definisi kegiatan non-ekonomi. Kegiatan non-ekonomi mengacu pada aktivitas manusia yang dilakukan purely karena cinta, kasih sayang, simpati, atau patriotisme. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan tujuan memberikan layanan kepada orang lain secara gratis, yaitu tidak dapat diukur dari segi uang. Ini mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk kepuasan sentimen manusia yang bisa bersifat sosial, religius, budaya,
pribadi, reaksi, amal, dan patriotik. Selanjutnya, faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia, pengetahuan, teknis, dan pendidikan umum. Selanjutnya ada kebebasan politik, organisasi sosial, korupsi, dan keinginan untuk berkembang. Nah, investasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Pendidikan adalah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan manusia dapat membedakan serta menyaring keadaan atau sesuatu menjadi baik dan bermanfaat. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, bahkan dunia global, peran pendidikan dalam hal sumber daya manusia sangatlah penting. Pendidikan adalah ilmu, maka jika kita berbicara tentang sumber daya manusia, dalam aspek ilmu kita perlu memperankan dan menempatkan ilmu menjadi beberapa peran. Peran penyerapan dalam penyerapan ilmu yaitu manusia dapat membedakan sesuatu dalam mendapatkan pengetahuan yang semestinya dapat diterapkan. Peran menciptakan. Dalam peran menciptakan ini, manusia dimaksud untuk agar bisa lebih spesifik, kreatif, dan pemikiran ide dalam memaksimalkan kemampuan. Peran pengendalian. Dalam hal ini, ide yang didapat dalam kemampuan manusia dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perekonomian memiliki tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan diikuti peningkatan kualitas atau kesejahteraan manusia, kesejahteraan kehidupan. Selain menjadi output dari pembangunan, kualitas sumber daya manusia itu juga merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi pada modal manusia membawa hasil peningkatan akses teknologi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Gili dan Stephen menyatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, dan behavior dalam melaksanakan suatu organisasi. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan pengembangan karyawan, yaitu pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengurangi kerusakan, keempat mengurangi kecelakaan, yang kelima meningkatkan pelayanan atau konsumen, yang keenam memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan, yang ketujuh meningkatkan karir, yang kedelapan atau yang terakhir meningkatkan cara berpikir secara konseptual. Nah, selanjutnya ada pembentukan modal sumber daya manusia. Modal manusia adalah kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan guna peningkatan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam proses inovasi. Manusia dengan segala kemampuan, bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 6 komponen dari modal manusia, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral, dan modal kesehatan. Nah, selanjutnya usaha untuk mengatasi masalah kinerja ketenaga kerjaan. Berikut ini adalah beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua, kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Yang ketiga, kebijakan pengupahan.
Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Nah, cukup saja dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.